Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Amin Qadri Syahnaidi, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 20123039. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari UIN STS Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Nah, Daulah Utsmani atau yang dikenal juga sebagai Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah Islam. Nah, perkembangan dan peradaban Islam baik di bidang politik, militer, pendidikan, hukum, seni, dan arsitektur. Nah, kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung lebih dari 600 tahun sehingga meninggalkan pengaruh besar bagi dunia Islam dan peradaban dunia. Selanjutnya, latar belakang berdirinya Daulah Utsmani. Nah, Daulah Utsmani berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi di wilayah Anatolia atau yang dikenal dengan sekarang yaitu Turki. Pendiri Daulah Utsmani adalah Utsman bin Artughurul. Nah, awalnya Utsman hanya memimpin sebuah wilayah kecil, namun berkat kepemimpinan yang kuat, semangat ijtihad, disiplin militer, dan strategi politik yang baik, sehingga wilayah kekuasaan Utsmani berkembang sangat pesat setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani tampil sebagai kekuatan umat Islam dan pengaruh bagi sejarah Islam. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Daulah Utsmani. Nah, masa kejayaan Daulah Utsmani terjadi terutama pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Nah, puncak kejayaan ini dicapai pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qaununi. Nah, yang pertama yaitu penakluk Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, dan kota ini kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan pusat pemerintahan Islam. Nah, penaklukan ini sangat penting karena yang pertama membuka jalur perdagangan, memperkuat politik Islam, dan menjadi simbol kebangkitan dunia Islam. Adapun sistem pemerintahan Daulah Utsmani yaitu yang pertama yaitu Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Nah, Sultan berperan sebagai kepala negara, pemimpin militer, dan khalifah umat Islam. Yang kedua yaitu hukum Islam. Hukum yang digunakan yaitu yang pertama syariat Islam atau Al-Quran dan Hadis, serta qanun yaitu undang-undang negara dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga administrasi negara. Nah, negara dibagi ke dalam beberapa wilayah yang dipimpin oleh penjabat yang bertanggung jawab langsung kepada sultan tersebut. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, Daulah Utsmani sangat memperhatikan pendidikan dan banyak didirikan yang pertama yaitu perpustakaan, madrasah, dan pusat kajian keislaman. Nah, ilmu yang dikembangkan antara lain ilmu agama atau yang dikenal dengan fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Yang kedua itu ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika. Yang kedua yaitu di bidang militer. Nah, militer Daulah Utsmani sangat kuat dan disiplin. Pasukan terkenal mereka adalah yaitu Janissary, yaitu pasukan elit yang terlatih dengan baik. Dan keunggulan dari militer ini membuat Daulah Utsmani mampu mempertahankan wilayahnya dan memperluas kekuasaan hingga Eropa, Asia, dan Afrika. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, letak wilayah Utsmani yang strategis menjadikan mereka pusat perdagangan internasional, penghubung antara timur dan barat. Nah, negara juga mengatur pajak,
dan perdagangan secara stabil sehingga ekonomi berkembang secara stabil. Dan yang keempat, yaitu di bidang seni dan arsitektur. Nah, Daulah Utsmani menghasilkan karya seni dan arsitektur dalam Islam yang sangat indah seperti Masjid Sultan atau yang dikenal dengan Masjid Sultan Ahmed Biru. Yang kedua, Masjid Hagia Sophia yang dialih fungsikan menjadi masjid. Dan yang ketiga itu Istana Topkapi. Nah, ciri arsitektur Utsmani yaitu kubah besar, menara tinggi, dan hiasan kaligrafi Islam. Dan selanjutnya, nah, adapun faktor kemunduran Daulah Utsmani, meskipun pernah jaya, Daulah Utsmani akhirnya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan sultan, kemunduran sistem militer, pengaruh barat yang semakin kuat, konflik internal dan korupsi, hingga tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1924 Masehi. Nah, jadi di sini hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah Daulah Utsmani yaitu pentingnya kepemimpinan yang adil dan kuat, dan ilmu pengetahuan menjadi kunci kemajuan peradaban, serta persatuan umat sangat menentukan kekuatan negara. Dan ketertinggalan ilmu dan teknologi dapat menyebabkan kemunduran. Dan yang terakhir yaitu Islam mengajarkan keseimbangan antara agama, ilmu, dan kekuasaan. Jadi kesimpulannya, Daulah Utsmani merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dalam sejarah Islam yang berhasil membangun peradaban Islam yang maju di berbagai bidang. Nah, seperti pemerintahan, pendidikan, militer, ekonomi, dan seni. Nah, kejayaan Daulah Utsmani menunjukkan bahwa ketika Islam dijalankan secara menyeluruh dan didukung oleh ilmu pengetahuan serta kepemimpinan yang kuat, maka peradaban yang maju dan berpengaruh dapat terwujud. Namun kemundurannya juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa penting lemahnya kepemimpinan dan ketertinggalan ilmu dapat membawa kehancuran sebuah peradaban. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi sejarah kebudayaan Islam pada mata kuliah SKI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.